Hai, ketemu lagi di Kitty Capital Channel. IHSG masih tertahan di area 6100-an ya. Kempes lagi hari ini ditutup melemah 0,88%. Di level 6034 6034,5. Ya, dua candle terakhir sih kurang enak ya. Kejadiannya di area resisten lagi. Ya, mudah-mudahan sih nggak turun ke bawah 5900-an lagi sih ya. Dan ya mudah-mudahan masih tetap bertahan di atas 6000. Oke sih, kurang lebih itu si indeksnya ini masih jadi resisten 6100-an. Oke, sekarang kita lihat hasil explore-nya aja lah. Pertama ada Bevin. Bevin. Bevin masih bagus sih ya. 1000. Pas tutup di 1000, menguat 8% hari ini. Dan ya yang punya barang pasang aja trailing stopnya di mana ya? Coba kita lihat intradaynya. Bawah sini boleh, bawah 965 boleh. Kayak gitu kan sempat ada rekomendasi beli dulu di, aduh kok saya lupa ya tanggalnya ya. Bentar, kalau nggak salah buy if break 855 deh. Iya, buy if break 855 tuh dulu. Harusnya ya masih simpen lah ya. Oke, next. Gudang garam. Ini masih jadi resisten tuh 38 ribuan. 38200, 38 ribu. Yang misalnya punya barang ya. Kalau misal ini kan hari ini tutup di bawah 38 ribu sih. Ah, mau cari titik exit dulu nggak apa-apa sih ya. Ya belum ada tren bullish yang terbentuk sih. Tarikan naik ada, tapi belum ada swing higher high dan higher low tuh. Jadi ya siapa tahu mau koreksi bikin swing higher low gitu kan. BHAT. Si BHAT ini menarik sih ya. Coba volume lumayan lah. Ini sih bisa buy if break 635 sih, tapi cut lossnya agak gede di bawah 610. Berapa persen tuh? Enggak deh, enggak gede. Boleh lah ya. Kalau di sini yang agak gede. Nah, kita coba hitung perkiraan resistennya ya. Saham-saham bener masih belum ada yang enak banget sih ya. Payah nih. Ini sih perkiraan area resisten terdekat di sekitar 675, terus 685. Jadi ada ruang sekitar mana nih? 6 persenan. Ya, hampir 1:2 sih. Kalau dihitung-hitung bersihnya nggak nyampe 1:2 sih ininya. Reward rasionya. Kayaknya sih ya. Coba ini tadi berapa? 3, berapa ya? Iya. Tapi cukup menarik besok buat diamatin besok. Catat tuh masukin list BHAT. Kalau nembus ke atas 635 aja ya belinya. Tuh, next TCPI. Si TCPI ini candlenya jadi palu kebalik. Tutup 8500, coba lihat intraday. Ya turun ke bawah 8500 lah ya jualan, atau mau take profit dulu nggak apa-apa karena ternyata ini 8500-an ya masih jadi resisten kan, nggak tutup di atas 8500. PTDU tetaplah pasang aja trailing stop 23710. Bang ini malah menarik. Hari ini naik. Kemarin dibahas ya, kemarin seingat saya iya, saya lupa ingat lah. Itu sih ya naik ke atas 330 itu ada sinyal beli sih.
Terus hari ini tadi candlenya higher high higher low lagi. Perkiraan resisten ini ya 3800-an, 3700, 3800. Mudah-mudahan sih bisa. Kalau puncak sebelumnya itu 3900. Mudah-mudahan lancar lah. Coba kita lihat. Ini pakai ada buntut. Kalau misalnya buy break 352, cut loss di bawah sini banyak nih pasti. Tuh kan. Yang punya barang hold dulu aja. T-big kempes ternyata. Tutupnya kok jadi gini ya, agak kurang enak ini tutupnya. Kalau trennya sih masih bullish, tapi ini tutupnya jadi doji dengan buntut atas panjang setelah break, setelah nembus ke atas 3290 dan malah tutupnya nggak di atas 325 tuh. Artinya ya area 3250-an ini masih jadi resisten sih. Jadi ya tetap lah ya. Semoga nggak ke bawah 3100, 3150. Batasnya yang paling bawah 298. Pokoknya kalau udah ditutup di bawah 3000 udah nggak enak nih tebiknya. Tapi karena tadi kan sempat ada itu tuh apa namanya, rekomendasi beli buy break 3290. Ya nggak apa-apa, di hold dulu, cut lossnya kan di bawah 3150 ya. Mudah-mudahan nggak tutup di bawah 3150 besok lah. Mikanya kempes apa ya nih, kok kempes ya. Ya sudah, kita lihat besok. PMMP, nah tuh bagus. Area 370 368 masih jadi resisten. Support. Masih jadi support. Dan ini masih bagus, mudah-mudahan lancar ke 430-an lah. Besok yang mau beli lihat besok lah ya. Era baru enak sih naik ke atas 725. Kalau buy break 725, cut loss di bawah sini 8% cuy. Coba lihat intraday-nya. Kayak kurang gimana gitu ya. Kurang asik sih. Ya sih, tunggu nembus ke atas 725 aja lah era. Kecuali besok misalnya anteng dulu tuh di atas 685 gitu ya. Anteng-anteng gitu terus breakout 700 mau dibeli nggak apa-apa. Nah kalau kayak gitu lihat besok. Yang sekarang yang udah kelihatan sih buy if break 725 boleh. Coba ya era ya. Buy if break 725, cut lossnya di bawah 665 itu agak banyak. Jadi yang mau ambil buy if break 725 gitu beli, kalau naik ke atas 725 size-nya diatur. Dan ini era harusnya udah punya barang dari kapan tahu ya. Soalnya kan ini saham bullish. Belinya sih nambah barang atau beli setelah jualan gitu ya, buyback gitu nggak apa-apa sih. Dan resistennya ya biar langit yang jadi saksi. Ini juga udah all time high ini Sierra tuh. Kita coba hitung perkiraan target breakoutnya. Ini sih udah saya hitung ya kemarin di sekitar pertama 760, terus atasnya lagi ada 800-an, kurang lebih kayak gitulah. Bentar, ke 800 tuh ada ruang sekitar 10%-an sih, lumayan kalau ke sana. PNBS ini malah menarik sih, PNBS-nya tutup di atas 134. Coba kita lihat intraday. Enak nih. Besok ya, buy if break 137 PNBS. Cut loss-nya di bawah ini aja, pakai yang hourly nih strateginya ya. Nah, cut loss-nya di bawah 130. Itu sih berapa poin ya? 5%-an lumayan lah ya. Sorry. Ya, 5% lah lumayan.
Dan resisten ya di puncak-puncaknya tuh penutupan tertinggi sebelumnya ini berapa? 158. Lumayan kalau ke sana 150-an ya. Lumayan lah kalau ke area 150 160 lah ya, anggaplah. Nah, kayak gitu. Oke, ada ruang sekitar 15% loh, lumayan. Lebih dari 1/2. PNBS ya, besok pantau tuh. Saratoga masih naik. Hold aja nggak apa-apa. AGII ini tes area resisten ya, 1400-an masih jadi resisten. Rasanya sih udah dibahas ya kemarin, lupa saya. ASA ASA ini boleh lah buy break 2550 ya, cut loss di bawah ini berapa? 2400. Terus resisten 2700 2800 lah. ASA TAPG. Nah, ini sih menarik ya TAPG-nya. Saham baru IPO sih hari ini, volume sekian, berapa bio ya? Wih, rame loh hari ini. Hmm, Coba lihat besok ya. TAPG nih bisa tuh buy break 790 tuh, boleh boleh. SNLK pasang trailing stop aja lah di bawah 1200 boleh. BBHI, nah ini BBHI bisa tuh ada kemungkinan nerusin bullish kalau berhasil breakout 2640. Tapi cut lossnya cukup jauh sih ya, 219 tuh berapa persen? 17. Aduh, kok kayak nggak tega ya mau kasih cut loss itu. Pokoknya kayak gitulah. Terus kita coba kira-kira ya, perkiraan resisten di berapa nih? Atasnya dikit ada 2930-an, atasnya lagi ada 3480-an. Cakep tuh. 3400. Cakep nih BBHI ya. Buat besok, buat list catat aja. Coba lihat intraday-nya. Intraday bisa nih di risikonya diminimize ya. Diminimize. Apa namanya? Diperkecil lah, di bawah 2320 coba. Berapa persen tuh? 12. Aduh, susah sih ya. Terus coba kita cari perkiraan resisten 2748. Tadi berapa ya? Saya lupa. Ya aja lah buat ngira-ngira. Ada angka 2900, 2930. Nah, kalau ke sana itu sekitar 10%. Jadi cari risikonya ya yang nggak gede-gede banget lah. 1/1 lah ya. Lah nggak apa-apa lah. Cut loss di bawah 2430 nggak apa-apa lah. Si apa nih? BBHI. Next MMLP. Ya udah hold aja dulu. Besok mau jualan juga nggak apa-apa sih. Friend Waran masih naik. Heal. Higher lo candlenya. Saya ngarepin ini sih sideways gitu dikit. Tapi ini tadi kan sempet tes 5000 terus kempes tuh. Berarti area 5000 masih jadi resisten ya. Friend masih ya, friendnya masih naik. Mudah-mudahan lancar 140 lah. Pasang trailing stop di bawah low hari ini aja boleh 128 lah ya. TPIA masih higher low, hold dulu yang punya
Agro ini besok mau cari sell on strength jualan, nggak apa-apa sih, ini panahnya muncul. Jadi entah itu nanti besok eh kan ini lo ya, apa namanya, pola candlenya ini, dua pola candle terakhir ini agak nggak enak. Kebetulan juga terjadi di area yang sebelumnya sempat jadi resisten. Itu kan ada puncak tuh di 1495 1500 lah. Sempet tes hari ini tadi dan langsung pullback. Jadi dan candlenya bikin candle yang buntut atasnya panjang. Gitu ya. Jadi besok cari sell on strength aja lah, nggak apa-apa. Entah itu selanjutnya mau koreksi dulu atau bikin range sideways, ya ntar lihat. Kayak yang ini nih misalnya setelah tes 1300 sekian ya, itu take profit dulu, kan ini ada sideways terus lanjutin naik, beli lagi nggak apa-apa. Nah ini besok sell on strength, take profit dulu. Kalau nggak mau semua ya sebagian nggak apa-apa. Sisanya di hold, lihat-lihat lagi, nanti baru wait and see belinya kapan lagi gitu. NFCX ini juga bagus, volumenya aja nih yang agak kurang. Ini bagus nih NFCX, besok tuh kalau lanjutin naik ke atas 5650 bagus. Linknya ternyata ini area twing 4500-an ya, masih jadi resisten tuh. BKSW belum dapat ide. Ini apa, J-Sky? J-Sky-nya ya ini kalau mau beli, cut loss-nya mau nggak mau di bawah 168. ISAT, wah ISAT-nya kok kayak gini ya. Besok mau cari sell on strength nggak apa-apa lah, ISAT lah. Ini udah muncul panah nih di atas. Saya ngarepnya tadi candlenya bikin body yang kecil aja sih. Ternyata area 7300 masih jadi resisten ya. DMMX, sorry, balik lagi ke ISAT. Kemarin kan ISAT belinya ini ya, buy if break 6850. Dan kalau misalnya jualan kalau turun ke bawah 6950 pun masih cuan harusnya kan. Jadi besok cari sell on strength itu di apa ya? Fokus pertamanya cari sell on strength, hijau jualan. Atau kalau misalnya nggak sempet ya turun ke bawah 6950 jual sih nggak apa-apa ya. DMMX, nah ini lanjutin aja lagi, buy if break 1540 itu nggak apa-apa. Cut loss ya di bawah ini berapa persen ya, banyak sih kayaknya 8 ya, sini aja lah ya, di bawah 1450. Terus kita hitung coba perkiraan resisten ini sih saham bullish ya, tapi ini udah deket, ada angka 1560-an, atasnya lagi ada 1770-an. Kalau ke 1700 sekian ini ada ruang sekitar 8%. Ya sedikit lebih besar dari 1:1 lah. Kalau mau diambil besok boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang punya barang yang penting pasang trailing stop di bawah 1405 atau 1400. Aba ini diperhatiin nih, mulai menarik nih si Aba ya. Tuh fraktalnya di 242 tuh. Aba menarik tuh, naik ke atas 242, mau beli nggak apa-apa lah. Cut lossnya di bawah 222. Jadi berapa ya, 8%. Iya sih ya, di situ sih. Ya sudah nggak apa-apa. Ada ruang sekitar ada peluang 11%-an kalau lolos 270. Resisten berikutnya sekitar 292. Ini malah reward rasionya bagus kalau kesini ya, peluangnya 20%. Bagus ini si Aba. MCAS-nya ya pokoknya belinya kalau naik ke atas 7800 aja lah. Enough.
cukup ya, enough. Biarin dulu aja lah. Itu kan masih jadi resisten 3100, 3180, terus kan ini baru belok, volume juga baru rame. Tunggulah ini, siapa tahu ini masih mau tes 2400 sekian atau 2500-an. Kalau membal baru kita beli, atau besok kalau misalnya naik ke atas 2710 tuh mau beli duluan sih nggak apa-apa ya. Next, PRDA. PRDA ini resistensi 4594600 ya. APIC ntar lah. DGNS, aduh ARB lagi, payah nih. Yang masih punya barang cari titik exit ya. Saya bilangnya cari titik exit tuh karena ya kan masing-masing orang bisa bisa punya size-nya kan beda-beda ya. Kalau misalnya langsung jual sekarang gitu, ya yang kalau misalnya size-nya cukup untuk langsung jualan saat itu ya boleh. Kalau misalnya size-nya gede banget kan harus rada mikir cari titik exitnya ya, maksudnya itu. MLPL, nah ini sih agak susah ya kalau misalnya lagi floating profit. Kemarin beli terus floating, kemarinnya lagi, ya kemarin ding. Lagi floating profit, cari titik exit dulu nggak apa-apa. Syukur-syukur kalau deket-deket 800 exitnya ya. Nanti belinya lagi atau misalnya mau hold ya nggak apa-apa, kecuali turun ke bawah 645 itu ya. Dan kalau misalnya mau nambah atau mau beli, tunggu breakout 800-an dulu aja lah. Excel, nah ini Excel si pertelkoan malah Excelnya yang cukup menarik lagi nih. Main di atas nggak ya? Enggak kayaknya. Tapi bagus. Excel bagus nih. Boleh buy if break 2800 ya. Kan perkiraan resistennya 29 3000 ya. Cut loss di bawah 2710. Ya, ke 3000-an tuh 6%-an lumayan lah. Dengan merisikokan 3%, dia 1/2. Mari, nah ini Mari masih cakep nih, besok beli nggak apa-apa tuh kalau naik ke atas 380 tuh. Sorry tadi apa belum ditulis Excel. Besok aja lah ya. Buy if break 380, cut lossnya di bawah 356 ya. Atau mau colong start nih besok nih, buy if break 364 boleh tuh si Mari ya. Yang mau colong start 3 berapa tadi, 356 itu ada berapa persen? Banyak sih. Oh 6%, ya nggak apa-apa lah. Kan beli pertama di sini. Kalau misalnya jualan di bawah 356, yang beli yang bawah kan masih cuan. Jadi oke lah ya. Buy break 380, cut loss di bawah 356. Resistennya selain di 400, atasnya ada 440. 440. Oke ya. Itu. Iranya biarin dulu lah. Lihat besok aja, cari trailing stop bawah 358 pokoknya. Ini Pak KF sama lah kayak si Inaf ya. Coba lihat besok aja, kalau misalnya ada turun-turun terus membal itu, siapa tahu tes area-area ini dulu tuh 600-an gitu kan. Siapa tahu ya. MDKA. Tuh kan ini saya khawatirnya sih si MDKA-nya malah bikin range sideways. Lihat besok lah, ini tunggu naik ke atas 30-30 aja sih ya. Minimal binasakan.
tutup 25.000 tuh, cari titik exit lah. MTDL doji susah kalau ini, cari titik exit aja yang udah punya ya. MTech candlenya doji tutup di bawah, ini tutup tertinggi kemarin 25.50 ya. Jadi yang masih punya barang sampai hari ini penutupan ya, cari titik exit besok cari titik exitnya di mana. Exitnya ya kalau bisa hijau jual lah ya, atau enggak kalau besok bikin lower low lagi jualan dulu nggak apa-apa, turun buat 24.90 tuh. AMRT hold dulu aja, ini nggak apa-apa. Boga belum dapat ide. Same candlenya malah jadi gini ya. Cari titik exit ya. Trennya sih masih bullish, khawatirnya ada koreksi-koreksi ke bawah 600 dulu. Jadi kalau misalnya exit atau exit sebagian dulu, misalnya koreksi tuh tes area 560-an kayak, terus misalnya kayak gitu terus membal, kan bisa beli lagi ya, kayak gitulah. Oke, itu dulu dari saya, sampai jumpa di video kami berikutnya. Stay safe, tetap jaga kesehatan, dan bye bye.